Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita sadari sebagai kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara. Namun apakah kesementaraan itu tidak berarti? Tidak juga. Kesementaraan itu sangat bermakna. Ketika saudara dan saya memiliki kepastian di dalam kekekalan, di dalam Kristus. Namun kesementaraan itu menjadi sebuah kengerian jikalau saudara belum memiliki kepastian hidup yang kekal itu. Karena kesementaraan ini tanpa hidup kekal berujung kepada kebinasaan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya adalah sebuah perjalanan, yaitu perjalanan menuju kemuliaan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita, atau menuju ke sorga. Bukankah berbeda dengan manusia pada umumnya? Perjalanan menuju kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita bagaikan perjalanan dari bangsa Israel di padang gurun. Tentu yang tergambarkan adalah penderitaan dan kesulitan. Namun kita harus belajar perspektif yang lain, yaitu perjalanan yang menakjubkan. Karena perjalanan tersebut dipimpin oleh Tuhan. Penderitaan dan kesulitan bagaikan wadah agar bangsa Israel dapat menyaksikan keajaiban dan pemeliharaan Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan? Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan 17. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat penggerekanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan Pondok Daun merupakan salah satu dari 3 perayaan yang penting bagi orang Israel. Pondok Daun dirayakan sebagai peringatan akan perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian, di mana mereka mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, jangan pernah kita lupa bahwa Tuhan Yesus hadir bersama kita dan memelihara kita ketika kita masih mengenakan kemah yang sementara di dalam dunia, di dalam perjalanan hidup kita, dan di dalam Dia kita akan menerima kemah yang kekal, yaitu di sorga. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat penggerekanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. Saudara, perayaan Hari Pondok Daun merupakan perayaan yang penting bagi orang Israel, di mana mereka, orang laki-laki, harus berkumpul di kota Yerusalem untuk merayakan hari raya itu. Saudara, hari raya Pondok Daun itu mengingatkan orang-orang Israel dengan perjalanan mereka di padang gurun, di mana mereka, ketika mereka berteduh, mereka harus membuat pondok-pondok untuk mereka tinggal di sana.
Dan tentu saudara, pondok-pondok itu bukanlah pondok-pondok yang permanen, tetapi pondok-pondok yang tidak permanen. Nah saudara, perayaan Pondok Daun itu mengingatkan mereka akan perjalanan mereka, bagaimana Tuhan menyertai mereka, Tuhan memelihara mereka dan melindungi mereka sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Saudara, orang Israel harus tahu dan harus mengingat akan kasih Tuhan yang seperti itu di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Saudara, bagi kita sebagai orang percaya, saudara, pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, karena ini sebuah gambaran kepada kita, kepada realitas yang sesungguhnya. Kita sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang digambarkan seperti orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kita ini masih berjalan dalam kehidupan kita yang sifatnya sementara. Alkitab mengatakan kita ini masih mengenakan kemah yang sementara di dalam dunia ini, di dalam perjalanan hidup kita. Namun dalam kemah yang sementara ini bukan berarti sesuatu yang tidak penting. Tetapi kemah sementara ini juga disertai oleh Tuhan. Dan melalui kemah sementara ini kita mengalami pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga kita boleh mengenal Dia di dalam perjalanan hidup kita. Namun saudara, ketika kita menyadari bahwa kita ini masih dalam kemah yang sementara, maka kita jangan mengandalkan kepada hal yang sementara ini. Tetapi kita mengarahkan hati kita bahwa satu kali nanti di dalam Kristus kita akan menerima kemah yang kekal, yaitu yang di surga. Saudara, kemah yang sementara adalah penting. Di dalam konteks satu kali, kita akan menerima kemah yang kekal, yang di surga. Saudara, ketika kemah yang sementara ini dilepaskan, maka kita akan menerima kemah yang kekal, yaitu yang di surga. Saudara, kita harus mengingat bahwa Tuhan Yesus, Dia hadir, berjalan bersama kita. Dan dalam setiap kesulitan kita di dalam kemah yang sementara di dunia ini, itulah kesempatan kita boleh menyaksikan akan kuasa dan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Penderitaan, kesulitan, tantangan bukanlah sesuatu yang untuk merusak kita atau untuk membinasakan kita. Sebagaimana bangsa Israel di tanah perjalanan mereka, mereka melihat akan kuasa Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Demikian juga kita, saudara. Ketika kita melakukan perjalanan di dalam kemah sementara, kesulitan, penderitaan, tantangan yang kita hadapi, Tuhan hadirkan supaya kita menyaksikan akan kuasa dan kasih Tuhan Yesus, sehingga kita semakin mengenal Dia di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita selalu mengarahkan hati kita kepada Dia, karena Dia memang mengasihi kita, dan Dia ingin kita mengalami Dia sampai kita berjumpa muka dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami menyadari kami ini masih dalam kemah yang sementara, sampai satu kali kami menerima kemah yang permanen, yaitu yang di surga. Biarlah Tuhan tolong kami dalam kemah yang sementara ini, dalam tubuh kami ini. Kami mengalami penyertaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, sehingga segala tantangan, kesulitan, dan penderitaan bukanlah sebagai sesuatu yang membinasakan kami, tetapi menjadi wadah di mana kami menyaksikan akan tangan Tuhan yang kuat yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.